musalliyan wa musalliman amma ba'du. Pors direk pro rawuh pos dulur hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Hadani Allah wa iyyakum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi bidaraini amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pos dhewe para rawuh para sedulur hadani Allah wa iyyakum. Arti Allah dan ilah, la ilaha illallah. Islam berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang bernama Allah. Sedangkan Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibul wujud, yakni zat yang mesti ada dan bersifat dengan serba sempurna. Dan ada baginya af'al, yakni berbuat dengan sekehendaknya sesuai menurut pilihannya sendiri. Dialah Allah yang hakiki mutlak. Jika ia akan menjalankan maksudnya, tidaklah perlu dengan sesuatu. Apakah sesuatu itu disebut sebab atau karena? Cukuplah dengan hanya mengatakan kun, jadilah artinya. Kalau sudah berkehendak dan menyatakan kehendaknya kun, jadilah, maka jadilah. Fayakunu, maka jadi. Maka nuli ana opo barang kang dikehendakinya. Perhatikanlah maksud ayat yang dilukiskan di dalam Al-Quranul Karim yang sudah sering kita baca, yaitu surat Qul huwallahu ahad yang disebut surat Al-Ikhlas. Kita mencoba belajar lebih jauh, ingin penasaran lebih luas untuk memahami tentang memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, 4 ayat dan seterusnya. Katakanlah, dialah Tuhan zat yang mesti ada bernama Allah yang esa. Allahus samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang melengkapi, yang meliputi, yang jadi titik sumber bergantung memohon. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya sekutu dan tidak ada baginya bandingan. Seluruh alam, baik alam yang zahir maupun alam yang batin, bergerak dan bekerja menurut sistem yang diatur dan ditentukan oleh zat Allah yang meliputi dan mencakup segala sesuatu
tidak ada di seluruh alam ini yang letaknya di luar atau bebas dari kekuasaan dan penguasa atau pengawasan Zat yang maha mulia al-izzah. Itulah dia yang dipertuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama memahami bahwa kalimat Allah adalah lafaz atau sebutan yang maha tinggi dan maha besar. Jalla Jalaluh, maha tinggi dan maha besar. Jalla maha agung sapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla Jalaluhu maha luhur sapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Jalla Jalaluhu ya maha agung maha luhur. Maksudnya sebutan yang paling agung, tak ada bandingan, tiada bandingan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memimpin dan memelihara seluruh alam ini. Dialah sumber kejadian dari seluruh makhluk. Dia adalah kesatuan yang menjadi sumber dari seluruh bagian alam semesta ini. Karena setiap benda, baik benda kecil maupun besar, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, itu semuanya menjadi bukti atau dalil bagi adanya Allah. Menjadi kenyataan, menjadi madhar dan ain, kenyataan wujud yang aslinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya alam ini merupakan ahwal, bukti nyata keberadaan Allah, yakni merupakan kelakuan dari zat Allah yang maujud. Jika ia menghendaki dihapuskannya seluruh alam ini, niscaya jadi hapus. Sebagai kenyataan akan keesaannya seluruh alam ini, niscaya jadi hapus. Sebagai kenyataan akan keesaannya, sebagai kenyataan akan keesaannya. Dan jika ditetapkannya, dan jika alam ini ditetapkannya, ya alam ini akan menjadi tetap sebagai bukti kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki atau pemilik sejati kedaulatan mutlak keseluruhannya. Kedaulatan Allah sangat-sangatlah luas. Seluruh alam dan umat serta segala makhluk menerima limpahan kekuasaan, daya dan upaya dan segala macam nikmat, baik nikmat ijad, nikmat diri makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat makhluk kita wujud diciptakan Allah itu namanya nikmatul ijad maupun nikmatul imdad. Apa nikmatul imdad? Yaitu nikmat yang disertakan bagi makhluk oleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dibelah bahwa nikmat itu terbagi dua, ada nikmatul imdad, ada nikmatul ijad. Nikmatul ijad, nikmat kita diwujudkan oleh Allah. Nikmatul imdad, kita nikmat disertainya rahmat limpahan dari Allah kepada kita, yaitu membuktikan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Sifat ma'ani Gusti Allah konuhu hayyan, anane Gusti Allah hidup. Sifat ma'ani Gusti Allah, sifat maknawiyahnya menghendaki kudrat kepada kita jadi wujud, jadi hidup. Adanya manusia atau makhluk itu bisa berilmu, itu sifat maknawi Gusti Allah, sifat al-alim. Semua sudah direkrut dengan sifat ma'ani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imdad itu disertakan. Kita melihat dengan penglihatan Allah.
kita mendengar dengan pendengaran Allah, kita berkata-kata dengan sifat kalamnya Allah. Tuhan-tuhan yang berbahagia, apabila orang menyebut Allah, maka sebutan itu harus disertakan dengan tasdik hati. Bukan cuman hanya ngomong, tapi wisol, nyambung. Ada tasdik hati, yakni disertakan dengan rasa. Terutama merasakan bahwa dirinya itu berasal dari tidak ada. Dirasakan merasa bahwa dirinya berasal dari segumpal darah. Lalu diri ini diciptakan Allah sebagaimana bentuk sekarang ini. Dan sejak diwujudkan diri kita ini, sejak itu pula tidak terlepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua gerak dan gerik kita dikendalikan oleh yang maha kuasa, namanya Allah. Barulah kita ngerasa bertuhan dengan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ucap, tapi dirasakan, merasa kita ini sedang dikendalikan. Kita bisa ngomong, limpahan dari sifat kalamnya Allah. Kita bisa gerak, kita bisa berbuat, kita bisa melaksanakan, mengerjakan kemauan, karena dilimpahi sifat irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Itu maksudnya kita mentasdik begitu. Jadi kita tidak sanggup berdiri sendiri, tidak bisa. Kita merasa bisa berdiri karena bergantung dengan yang tunggal, yaitu As-Somad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjadi cermin untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana arah wajah kita memandang, ke arah situ kita akan berjumpa dengan kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda ini tidak bergerak dengan sendirinya. Tak ada satupun di dunia ini makhluk bergerak, diam atau terbang, menghilang tanpa peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita merasa bertuhan. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 100 kali disebut-sebut kalimat Allah. Maknanya satu Tuhan. Ilahaini maknanya Tuhan. Kalau ilahaini maknanya dua Tuhan. Dan kalau alihatun maknanya beberapa banyak Tuhan. Kalau ilahun satu Tuhan. Ilahaini dua Tuhan. Alihatun berarti banyak Tuhan. Sedangkan lafaz ilah itu artinya dialamatkan, ditujukan sebagai pengertian untuk sebagai macam hal. Dan objek seperti menghidupkan, mematikan, dan mendatangkan rezeki, semuanya itu adalah sifat ketuhanan, sifatun ilahiyatun. Kita sama maklum bahwa setiap sifat ketuhanan, sifatun uluhiyatun, adalah sifat untuk Allah. Tidak boleh, tidak bisa, dan tidak sanggup dipakai atau diakui untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada, itu penyana-nyana aja, bersangka-sangka saja. Yang ada, yang bisa, yang mampu hanya Allah, dari Allah. Misalnya patung itu sanggup menyembuhkan, umpamanya, bisa mematikan, umpamanya, mendatangkan manfaat, umpamanya, mendatangkan mudarat. Semua itu sifat ketuhanan yang tetap untuk Allah semata-mata.
apabila ada suatu benda yang lain dari Allah lalu disangka bersifat sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan, misalnya menyembuhkan dari sakit, benda itu dengan sendirinya jadi ilah, jadi Tuhan, meskipun dia bernama batu ataupun kayu. Maka dengan kalimat la ilaha illallah, nafi dan isbat. Nafi maksudnya menghapuskan segala yang disangka bersifat ketuhanan bagi yang lain dari Allah. Lalu hati kita harus dilepaskan dari semua sangkaan akan sifat ketuhanan terhadap benda-benda tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat illallah, artinya melainkan Allah, yakni memastikan ketetapan, mengisbatkan, yaitu mengembalikan sifat ketuhanan dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu mengembalikan sifat Tuhan kepada Tuhan yang sebenarnya yang bernama Allah Subhanahu wa taala, yang kudrat, yang iradat, yang ilmu, yang hayat, yang sama, yang basar, yang kalam. Itu tidak ada yang punya sifat itu, sifat ketuhanan itu. La ilaha illallah, yang punya hanya Allah semata-mata, Al-Hayyu Al-Qayyum dan seterusnya. Ayat Qul huwallahu ahad ini diturunkan sesudah surat An-Nas dan ia dinamakan dengan suratul Ikhlas, Al-Ikhlas. Qul hu itu disebut Al-Ikhlas. Hanya terdiri dari 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, 1 2. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, jumlahnya 4. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menangkis, memustahilkan atau menolak segala macam syirik dan keingkaran, menerangkan tentang bersalah-salahan Allah, tidak mungkin sifat itu ada pada zat Allah dengan segala yang baru. Mukhalafatul lil hawadis, namanya sifat salbiyah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mumasalah lil hawadis. Tak ada yang serupa dan tak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Qul huwallahu ahad ada hu, ada Allah, ada ahad. Pertama, kedua, ketiga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Menyebut 3 inti, ada hu, ada Allah, ada ahad. Sifatnya yang lain as-samad. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu akan menumbuhkan kesadaran akan keesahan Tuhan. Allahu ahad. Apa artinya ahad? Tunggal atau esa, bukan satu. Beda antara satu dengan tunggal. Kalau tunggal itu tidak ada duanya, tidak ada setengahnya, tidak ada seperempatnya, tidak ada 2, 3, 4, enggak. Tunggal itu sewiji tok. Tapi kalau satu bisa mundur separoh, bisa nambah, bisa 2. Seperti telah diuraikan bahwa surat Al-Ikhlas itu di dalamnya terkandung 3 buah kalimat. 2 kalimat yang telah dijelaskan, yaitu kalimat hu dan yang kedua lafaz Allah, yang artinya dialah zat yang mesti ada namanya Allah. Dan kemudian kita mencoba menelaah kalimat lafaz yang ketiga, namanya ahad. Setiap umat harus menyadari keesaan Tuhan. Ia merupakan ciri yang khas yang membedakan antara agama Islam dengan agama-agama lain Islam di muka bumi ini, yaitu ajaran tauhid mutlak yang dimiliki oleh agama Islam
serta tidak dimiliki oleh agama yang manapun selain Islam. Islam tidak mengenal syirik, tidak mengenal sekutu. Gak ada persekutuan Allah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran dan wahyu-wahyu yang lain yang diturunkan kepada Rasulullah sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terakhir. Semua dapat disimpulkan bahwa Allah Ta'ala itu Esa, Ahad itu Esa, tiada sekutu baginya. Satu-satunya jalan untuk mencapai etikat terhadap keesaan Allah adalah menggunakan akal yang disertai dengan nur hidayatullah. Inilah satu kunci masuknya tauhid ke dalam jiwa manusia, yaitu dengan kesediaannya menggunakan akal dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi orang mukmin yang suka mengakui kelemahan dirinya di hadapan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bersifat kehambaan, doib, lemah, dalilun hina, fakirun butuh, sedangkan Allah istighna, maha kaya, tidak butuh. Jadi manusia itu punya sifat iftikor, merasa kurang. Ini adalah arti hamba Allah yang sebenarnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ini waktunya? Masih ada ya? Alangkah hebatnya ucapan ahad itu, qul huwallahu ahad, apabila telah meresap ke batang tubuh seseorang. Jika akan menjadi manusia yang sadar dengan ahadullah, maka manusia dirinya akan fana, akan lenyap. Maksudnya lenyap itu tak ada fungsinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hapus dirinya dalam kebesaran Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam kehendak Allah, dan akan nyata izmatullah, kebesaran Allah, nyatanya kebesaran Allah. Orang yang fana itu serasa atau merasakan bahwa dirinya merupakan wadah atau sebagai lembaga saja, sebagai tempat untuk menerima limpahan dan pancaran rahmat Allah. Dirasakannya bahwa gerak badannya didatangkan Allah. Napas naik dan turunnya itu adalah karunia Allah. Dan segala pendengaran, penglihatan, akal, ilmu, pikiran, seluruh panca inderanya merupakan nikmat imdad yang disertakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tubuhnya serasa yang bisa mampu itu adalah semata-mata kebesaran Allah, sedang dilengkapkannya pada tubuhnya, dilimpahkan berupa rahmat. Pada saat itulah kita akan merasakan keterikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterikatan itu maksudnya adalah keterikatan yang menggunakan syuhud, keterikatan yang menggunakan syuhud, musyahadah, memandang dengan mata hati. Tidak dapat merasakan apabila tangannya bergerak dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bergerak adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kudrat, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, iradat, kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila matanya melihat, merasa dengan melihat dengan nikmatnya Allah. Bila telinganya mendengar, merasa dengan nikmat Allah kita bisa mendengar. Bila mana kita akalnya itu sudah dituangi nur dengan nikmat Allah, sesuai dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum,
Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kamu kemana saja kamu berada, berbuat, bertingkah pola, berdaya upaya. Itu hakikatnya daya upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menyertakan kepada kamu barang, maksudnya sesuatu, dimanapun kamu berada. La ilaha illallah, kalimah firman. Allah itu pergantungan alam sekalian. Rasa keterkaitannya seluruhnya alam semesta ini dengan kuatan dan kehendak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tersurat pada hati insan siang dan malam, jangan dilalaikan. Wa huwa ma'akum, dialah Allah bersama kamu aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. La ilaha illallah terlalu nyata. Tauhid ma'rifat semata-mata, memandang yang gaib semuanya rata, hapus dan fanakan sekalian kita. Atau melebar sedikit supaya wawasan kita diajak lebih luas. Kita jalan-jalan, uripe bumi kelawan manusia. Manusia itu dijadikan khalifah, bisa mewakili Tuhan untuk mengendalikan. Uripe bumi kelawan manusia, uripe manusia kelawan roh, uripe roh kelawan ilmu, uripe ilmu kelawan amal, uripe amal kelawan ikhlas, uripe ikhlas kelawan makrifat, uripe makrifat kelawan pana, uripe pana kelawan anugerah, uripe anugerah kelawan disertainya oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau melihat rincian secara pokok yang wajib ditauhidkan itu pertama, mentauhidkan Allah Ta'ala dengan af'alnya, atas perbuatannya. Yang kedua, mentauhidkan Allah Ta'ala pada segala namanya, segala yang dinamakan asma. Yang ketiga, mentauhidkan Allah dengan pada segala sifatnya yang berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mentauhidkan Allah Ta'ala pada zatnya. Untuk mencapai kemesraan dan kemantapan ma'rifat kepada Allah, keempat pokok tersebut haruslah dilaksanakan satu demi satu. Semuanya harus dijiwai dengan kalimat La ilaha illallah, dengan disertakan pengisian tasdik hati dengan nur iman, sehingga hati menjadi luas. Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, afaman syarahallahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurim mir rabbi. Siapa orang yang diluaskan Allah hatinya bagi Islam, maka ia dilimpahi Allah dengan nur dari Tuhannya. Kalau hati kita itu diumpamakan sebagai lautan, maka lautan hati terlalu dalam sehingga tak dapat diukur seluas-luasnya. Lautan ada tepinya, tetapi lautan hati tidaklah bertepi. Pada hakikatnya manusia tidak bisa merasa puas kalau hatinya hanya sekedar diisi dengan suatu benda-benda yang terbayang dalam kolbunya. Semua ibadatnya tak merasa memuaskan kalau hatinya penuh dengan aghyar, penuh dengan bayang-bayang benda yang datang, yang muncul di dalam lubuk hati. Ia akan merasa gelisah, ibarat kapal kosong. Ia sangat gampang oleng, diombang-ambingkan oleh ombak yang kecil saja, apalagi didatangi oleh badai. Hati seperti ini sangat perlu diisi dengan tasdik hati, dan dengan diisi dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sedikit memperluas wawasan.
tentang qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya esa. Dalam satu pengertian paham ilmu tasawuf, ada alam yang goib, yang lebih goib yang kita pahami. Pertama namanya ahadiyat, qul huwallahu ahad. Alam ahadiyat dalam konteks spiritual Islam merujuk pada martabat zat Allah yang paling awal dan tidak terhingga, di mana Allah belum memiliki sifat dan belum terikat pada apapun. Ini adalah alam di mana Allah adalah zat satu-satunya wujud tanpa perbandingan atau deskripsi apapun. Jadi ahadiyat itu bagi Allah zat mutlak. Sebagai zat mutlak, zat semata-mata, kunhidzat. Alam ahadiyat adalah martabat zat Allah yang paling awal, sebelum adanya sifat-sifat dan sebelum terwujudnya alam semesta. Di alam inilah, alam ahadiyat inilah, Allah belum memiliki nama, belum bentuk, belum warna atau apapun yang bisa diindra. Kunhidzat, zat semata-mata, tidak terikat. Ahadiyat itu berarti Allah belum terikat pada apapun, belum menciptakan makhluk termasuk sifatnya. Ada kata Allah pun belum ada, sebab belum ada makhluk. Yang kemudian muncul alam-alam berikutnya, tidak ada yang bisa menyamai atau menyerupai Allah di alam ini. Konteks martabat 7, ahadiyat merupakan salah satu dari 7 martabat. Konsep martabat 7 yang mencoba menjelaskan tingkatan-tingkatan manifestasi Allah dalam penciptaan. Selain ahadiyat ada juga wahdat. Ada alam wahdat, kemudian alam wahidiyat dan alam-alam lainnya, seperti lebih kekal seperti alam arwah, alam bayangan, alam misal, dan alam syahadah, alam yang nyata seperti alam dunia ini. Hubungannya antara ahadiyah, alam zat semata-mata, dengan alam lain. Jadi alam ahadiyat itu menjadi dasar bagi semua alam yang ada. Dari ahadiyat muncul alam wahdat, persatuan zat dan sifat Allah. Kemudian wahidiyat, alam persatuan zat Allah dengan sifat-sifat Allah, dan seterusnya secara singkat. Jadi ahadiyat adalah keadaan Allah yang paling awal, yang paling esa dan tak terbandingkan sebelum terwujudnya alam semesta dan sifat-sifat Allah lainnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam pendalaman mengenai kandungan dari surat Al-Ikhlas ini, maka hikmah dari membacanya saja banyak terkandung hikmah. Maka suratnya pendek, tapi surat yang paling mengena tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena butuh waktu lama untuk menjelaskan qul huwallahu ahad, perlu waktu yang lama, maka tidak bisa dilanjutkan karena waktunya sudah siang. Semoga bermanfaat itu saja, walaupun sekelumit tentang qul huwallahu ahad, mungkin akan menjadi sumbangsih ya, ilmu pengetahuan kita untuk lebih penasaran, bukan hanya baca-baca saja. Jadi ada, setelah kita menyebut ahad itu namanya alam ahadiyat, alam puncak paling tinggi, alam zat semata-mata, artinya belum ada apa-apa, yang ada baru hanya zat saja. Esa, qul huwallahu ahad, belum dijelaskan mengenal sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, belum ada. Jadi qul huwallahu ahad, qul katakan huwa ya Allah, iku ahadun ya ahad.
belum berkehendak, belum tercipta Nur Muhammad, belum tercipta Nur Muhammad makhluk awal, belum tercipta aras, rohil, mahfud, setan, malaikat, langit, bumi dan seterusnya. Alam pertama itulah yang kita kenal dengan alam ahadiyah, alam zat semata-mata, baru ada zat Allah semata-mata. Barangkali kita menyelam ke sana untuk lebih penasaran sedalam atau sejauh mana ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga kalau kita mendengar ngeri sebetulnya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal Qur'an, kalau seandainya Quran ini diturunkan ala jabalin, wahyunya diturunkan kepada gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an, lau anna hadzal Qur'an anzalna ala jabali la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung saja kelengar bongkah, sewalang-walang, hancur lebur karena kebesaran hebatnya Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu ilahi. Sedangkan Nabi Muhammad adalah sang pembawa risalah, pemangku kalam ilahi. Quran itu adalah sesuatu yang apabila dibaca mendapatkan pahala, dinilai sebagai ibadah. Sebaik-baik amal umatku adalah membaca Al-Quran senajan orang mati. Nah, kita penasaran Quran apa, seperti apa, yaitu sedalam itu. Kita mengenal ahad Allah, ahad ya Allah, wahdaniyatullah, supaya iman itu tertancap, menghunjam, menjadi tasdik bagi qalbu kita. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang berbahagia, pastinya poros dulur jamaah subuh, hadani Allah wa iyyakum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharain amin. Kiranya uraian kita baru bisa sampai di sini saja. Semoga bermanfaat kepada kita dan membuat kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kalam Allah Subhanahu wa taala. Katanya mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Walaupun sudah lama masih utuh Al-Quran. Allah menjaganya, dikaji terus, diulang terus, dipelajari terus. Hudal linasi, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah war ridha war rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.